Coba kita perhatikan Bapak Ibu, di bulan mana ada orang begitu giatnya melaksanakan bakti sosial misalnya, atau gemar berinfak, atau gemar peduli, memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain, memberikan sahur secara gratis, memberikan takjil secara gratis. Di mana selain di bulan suci Ramadan, Pak? Jarang kita jumpai, kecuali adanya di bulan suci Ramadan. Maka apa yang kita lakukan, yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan, kita selalu memberi, kita selalu berinfak. Maka lanjutkan ketika kita keluar di bulan suci Ramadan ini, Ibu. Jangan sampai saat ketika bulan Syawal atau bulan Zulqa'dah kita pelit untuk berinfak. Sementara di bulan suci Ramadan kita gemar melaksanakan infak, sedekah, zakat. Tapi keluar bulan suci Ramadan tak pernah sedikit pun berinfak. Maka inilah orang-orang yang celaka, Pak. Kenapa? Karena hari kemarinnya lebih baik dibandingkan hari ini. Nah, maka apa yang kita dapatkan ketika Ramadan ini, peduli terhadap sesama, lanjutkan juga di saat kita berada di bulan-bulan luar Ramadan. Ibu bapak yang Allah muliakan, saya ingin pesankan seperti ini. Ada salah satu amalan kita untuk memberi, itu wajib hukumnya, yang ternyata tak populer di tengah masyarakat, Pak. Apa dia? Yaitu zakat. Zakat itu padahal dia rukun Islam, Pak. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun atas 5 pondasi: syahadat, sholat, puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan menunaikan zakat, dan melaksanakan haji. Kelima ini, Pak, adalah rukun Islam yang kita kenal. Tapi yang sangat populer di tengah masyarakat justru syahadat. Contoh, Masjid Raya An-Nur, setiap hari Jumat kita perhatikanlah, ada saja warga Riau yang mau masuk Islam, maka dibimbinglah sama ustazah kita atau ustadz kita masuk Islam dia. Lalu kita nonton, Pak. Kenapa kita nonton? Berbahagia kita karena ada saudara kita yang baru masuk Islam. Kita senang karena punya tetangga atau punya saudara baru. Akhirnya setelah dia masuk Islam, kalau anak muda bilang login, maka setelah itu apa yang terjadi? Kita menyumbangkan sebagian rezeki kita, memberikan kepada mu'alaf ini, supaya mu'alaf ini di beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, dia semakin kuat ekonominya dan akidah Islamnya tidak tergoyahkan. Nah, kita senang, Pak. Artinya orang yang masuk Islam familiar bagi kita, dekat dengan kita. Yang kedua, apa rukun Islam? Sholat. Sholat, hampir setiap ustadz bercerita tentang sholat. Apalagi kalau Isra dan Mi'raj, Pak. Isra dan Mi'raj, salah satu bukti Nabi itu mendapatkan wahyu, yaitu sholat di bulan Mi'raj. Nah, ustadz bercerita tentang yang namanya sholat. Bahkan anak-anak kita kalau sudah balik tidak sholat, boleh kita pukul dengan cara pendidikan. Artinya sholat itu dekat sama kita, Pak. Sholat itu sangat familiar di tengah kita. Tadi kita sholat isya, nanti kita sholat sunnah tahajud. Sholat itu dekat sama kita. Nah, yang kedua, yang ketiga apa? Rukun Islam, puasa. Puasa itu sangat familiar, Pak. Jangankan di bulan suci Ramadan, sebelum puasa pun banyak orang-orang Riau ini melakukan kegiatan. Ada namanya tarhib Ramadan, ya kan gitu kan? Nah, masuk bulan suci Ramadan, bergembira kita. Berjejer-jejeran kegiatan yang dibuat oleh Masjid Raya An-Nur misalnya. Ada kajian qobla zuhurnya, ada kajian qobla maghribnya, ada kajian tarawihnya, ada kajian etikafnya, ada kajian ba'da subuhnya. Artinya Ramadan ini sangat dekat dari kehidupan kita. Bahkan kita hidupkan Ramadan ini. Nah, kemudian apa lagi rukun Islam selanjutnya? Haji. Di Indonesia nih, Pak, belum berangkat haji lagi orang bergembira. Buatlah acara, ada namanya acara tepung, bukan tepung terigu, tepung tawar. Buat acara besar-besaran dia. Pemerintahnya ikut campur pula lagi, mengarak-arak jamaahnya, dilambai-lambai tangannya. Balik dari haji disambut juga Bapak Ibu yang Allah muliakan. Artinya apa? Artinya pelaksanaan haji di Indonesia bahkan di dunia itu sangat luar biasa, dekat sama kita. Saya dapat kabar dari Kementerian Agama, orang Riau kalau daftar haji 2024 maka akan ngantri 21 tahun yang akan datang. Nah, itu orang Riau. Beda orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat 34 tahun lagi. DKI 31 tahun. Yang paling dekat orang Papua. Kalau Bapak Ibu mau berangkat haji yang dari Papua lah, jangan dari Riau. Artinya haji itu sangat dekat dengan kita, Pak. Sangat dekat. Tapi ada poin rukun Islam yang ternyata rukun Islam ini Bapak Ibu yang Allah muliakan itu masuk dari kategori rukun Islam tapi tidak terlalu populer di tengah masyarakat. Apa dia? Zakat, Pak.
Ada orang bilang, Ustaz kami udah zakat Ustaz. Zakat apa? Zakat fitrah. Mana lah betul. Uangnya 1 miliar, tapi sekali setahun dia keluarkan 50 ribu. Kan sekilo beras itu 15 ribu kali 3, 45 ribu. Genap kali 5 ribu, jadi 50 ribu. Uang 1 miliar Pak. Zakat dia sekali setahun 50 ribu. Ini kan sampiliak karya kata orang Pak. Jadi zakat itu bukan hanya fitrah, tapi zakat itu ada yang disebut dengan zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat yang bapak ibu miliki dalam bentuk mal. Mal itu artinya harta. Kalau orang barat bilangnya mall. Makanya ibu bapak kalau mall ke SKA, mall Living World, pasti buang harta di situ. Tak mungkin orang nggak buang harta kan? Minimal bayar parkir lah di situ kan. Bayar parkir keluar uang kan di situ. Jadi ketika kita punya harta Pak, dalam tubuh kita atau dalam kewenangan kita, dalam kekuasaan kita, maka harta tersebut kalau sudah sampai nisabnya wajib bapak ibu keluarkan. Berapa harta yang harus kami keluarkan? Maka Nabi SAW memerintahkan sahabatnya, keluarkanlah harta kalian 20 keping emas dinar. Jadi ibu bapak, nilai tukar Nabi itu kalau enggak dinar, dirham waktu itu. Beda dengan kita kan, kita itu Indonesia rupiah. Kalau orang Malaysia ringgit, kalau orang Arab rial, kalau orang Singapura dolar kan gitu kan. Tapi kalau kita, kalau Indonesia rupiah, kalau Nabi dulu dinar sama dirham. Jadi 20 keping emas dinar ini Bapak Ibu diterjemahkan ulama hari ini setara dengan 85 gram emas. Jadi ingat aja 85 gram emas. Nah, tahu emas? Kalau orang Medan bilang emas. Emas warna kuning ini. 85 gram emas. Kalau 1 gram emas hari ini, tadi saya download kurang lebih 1.081.000. Kita genapkan saja 1 juta rupiah. Kalau uang bapak hari ini ada 1 gram itu 1 juta, berarti 85 gram 85 juta rupiah. Kalau uang bapak ibu hari ini ada 85 juta rupiah di rumah, di bank, maka sudah sampai nisabnya 85 gram emas, wajib dia keluarkan dari 85 juta rupiah ini 2,5%, bukan 25%. Inilah kadang orang Islam malas berzakat Pak, karena salah dengar. Dibilangnya Ustaz kami zakat ini 25%. Malaslah, besar betul. Siapa bilang 25%? Tapi 2,5. Kalau orang Pekan bilang 2,5%. Jadi berapa tuh? 85 juta rupiah dikurangi 2,5%. Berapa tuh? 85 kali 2,5 bagi 100. Maka muncul di angka 2.125.000 rupiah. Haulnya dalam 1 tahun Bapak sudah mengeluarkan uang tersebut 2.125.000 rupiah. 1 tahunnya ini Pak hitungan kalender Islam, bukan kalender Masehi atau Rumiyah. Karena Masehi ini tak jelas, kadang 28 hari dalam sebulan, kadang 29 hari dia, kadang 30, kadang 31 dia. Untung tak ada 32. Tapi beda dengan Islam Pak. Islam itu kalau nggak 29, 30, 29, 30. Jadi kalau ibu bapak ada uangnya 85 juta rupiah mengendap dalam 1 tahun, maka sesungguhnya dia sudah wajib dikeluarkan 2,5% atau senilai 2.125.000 rupiah. Wajib hukumnya Pak, bukan sunnah. Ustaz kami seandainya bayarnya dalam per bulan boleh nggak? Boleh, sama aja Pak. 2.125 bagi 12 kurang lebih 177.000 rupiah per bulan boleh, per tahun boleh. Makanya sekarang sudah ada 3 kabupaten di Riau ini yang membuat perda tentang zakat. Ada di Siak, ada Bengkalis, ada Pemprov Riau. Orang PNS yang gaji plus TPP namanya, TPP itu tambahan penerimaan pegawai yang sudah lebih nisabnya, berarti kurang lebih sekitar 7 juta ke atas, maka orang tersebut sudah dipotong setiap bulan oleh satker masing-masing dan masuk ke bendahara Basnas. 2 hari lalu saya kajian di kantor gubernur PNS Tuba, memang gaji pokoknya 3 juta, 4 juta, tapi kalau tunjangannya lah besar Pak. Saya pernah ketemu dengan salah satu asisten, dia bilang hampir 25 juta dan dipotong sama bendahara langsung masuk kantor Basnas. Jadi apa maknanya? Tiap bulan boleh dibayar, sekali setahun boleh, tapi batas haulnya 1 tahun. Per bulan bagus, per tahun bagus.
Bedanya godaan setan aja Bu. Kalau per bulan kan 177.000. Kalau yang 85 gram emas atau 85 juta rupiah. Kalau per tahun 2 jutaan. Ibu kalau mau bayar zakat mal di Masjid Raya An-Nur, pas yang 1 tahun 2 juta, datang teman sebelah. Mau kemana Bu Aja? Mau bayar zakat mal. Berapa? 2 juta. Deh Bu Aja. Inilah saya membawa Bu Aja. Kemana? Ke Ramayana. Ngapain? Ini ada baju obral diskon besar-besaran. Akhirnya tergodalah Bu Aja nih. Tak mau bayar zakat. Jadi kalau ibu bapak ada orang bilang kayak gitu Pak, ucapkan ta'awuz 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hembuskan ke wajah dia. Nah, bilang aku mau berzakat mal di Masjid Raya An-Nur. Jangan kau ganggu aku ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, keluarkan zakat mal. Wajib hukumnya. Jadi kalau orang misal gaji 2 juta Pak per bulan, kira-kira kena nggak zakat malnya? Enggak, karena 2 juta dikali 12 bulan sama dengan 24 juta Pak. 24 juta ini belum sampai nisabnya 85 gram emas atau 85 juta rupiah. Maka yang gaji 2 juta tidak wajib. Kalau mau infak silakan. Infak hukumnya sunnah, tapi zakat wajib dia. Orang gajinya Bu 5 juta per bulan, kira-kira wajib nggak dikeluarkan zakat malnya? Enggak, karena 5 juta dikali 12 sama dengan 60 juta rupiah. 60 nggak sampai nisabnya 85 gram emas. Jadi yang gaji 5 juta per bulan tak wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, berapa itu? 7 juta, 7 kali 12 84. Kita genapkan ya. Bapak Ibu yang hari ini gajinya 8 juta rupiah bruto Pak, bukan neto. Kenapa bruto? Hidup kita ini tak selesai-selesai dari cicil mencicil Bu. Yang gaji 2 juta lain cicilannya, yang gaji 5 juta lain cicilannya. Itu Raffi Ahmad yang kaya raya Zirit, kata dia rumahnya mewah, kata dia bercicil tuh. Artinya Pak, orang gaji 10 juta lain cicilannya. Dulu saya waktu jadi guru madrasah gajinya di bawah 1 juta, cicilannya motor. Sekarang jadi dosen agak lumayan lah sedikit kan, gajinya cicilan lain lagi Pak, rumah cicilan lagi kan. Artinya hidup kita ini tak selesai dari cicil mencicil. Maka kalau Bapak Ibu yang gajinya 8 juta rupiah per bulan kotor, sesungguhnya dia sudah wajib mengeluarkan zakat mal dari gaji dia tersebut. Tapi batas akhirnya dalam 1 tahun. Kalau per bulan bagus. Contoh, ada kemarin bapak tuh nanya, Ustaz, gaji saya memang 10 juta per bulan Ustaz. Bagus saya bilang. Tapi anak saya 10 Ustaz. Nanggung Pak saya bilang. Tambah 1 ini rencana Ustaz. Anak istri saya lagi ngandung Ustaz. 11 saya. Tapi Ustaz banyak pengeluaran Ustaz. Anak sekolah lah Ustaz, anak memberikan inilah Ustaz ini. Dalam 1 tahun Pak, kira-kira terkumpul nggak 85 juta? Enggak ada Ustaz kadang. Ramadan nih 100 juta. Zulhijjah belilah sapi, tinggallah 80 juta. Bulan Muharram anak nikah, tinggallah lagi 20 juta. Bulan Sya'ban tinggal 10 juta. Ramadan 2025 besok tinggal 5 juta. Maka yang ini tak wajib, karena dalam 1 tahun tidak mengendap 85 gram emas. Gitu caranya Pak untuk ngakalin supaya tidak kena zakat. Akal-akalilah Bu, nanti Allah kasih setengah napas nanti. Tapi kalau seandainya Bapak tadi yang 10 juta duluan dikeluarkannya zakat malnya, maka lebih bagus. Tapi intinya dalam 1 tahun haulnya melebihi minimal 85 gram emas tahun itu. Karena nanti 1 gram itu beda-beda Pak. Saya masih ingat tahun lalu itu di angka 800 apa 700 ribu 1 gram. Sekarang udah 1 juta, tahun depan udah naik lagi Pak. Maka 85 gram di tahun itu maka udah wajib dikeluarkan zakat mal. Nah, itu dia. Ibu punya emas, wajib nggak dikeluarkan zakat mal dari emas? Wajib Bu, jangan dianggap sepele. Ya, ibu pakai emas ya, bapak nggak boleh pakai emas, haram hukumnya. Tapi dipanggil emas boleh, Mas Rayan, boleh. Mas Paijo, Mas Bagus boleh. Tapi kalau ibu pakai emas harus dikeluarkan zakat mal dari emas. Bagaimana cara menghitungnya? Ada 2. Ada namanya emas batangan, ada namanya emas perhiasan. Emas batangan itu gimana? Batang Pak, memang batang deh. Saya pernah megang emas batangan, saya patahkan coklat isinya. Bukan itu. Memang batang nih Pak. Emas batangan tuh gimana? Jika emas batangan yang Bapak Ibu simpan di rumah, di bank atau di lembaga keuangan resmi lainnya, berat kadarnya itu 85 gram emas minimal, maka dalam 1 tahun 85 gram emas, maka dia sudah keluar 2,5% dari emas batangan tersebut.
Tapi kalau nggak sampai 85 gram emas tidak wajib. Nah, itu emas batangan, Bu. Beda dengan emas perhiasan. Apa itu emas perhiasan? Emas yang ibu pakai sehari-hari. Anting, cincin, kalung, rantai kaki, hidung, gigi ibu emas. Itu gimana ngitungnya? Jika emas perhiasan yang dalam tubuh ibu itu ataupun ibu simpan sesekali dipakai, kadang kan ibu nih nanti tengok kalau ada pesta di hotel agak mewah, lain lagi dikeluar cincinnya kan. Kalau pernikahannya di tempat biasa, lain lagi cincinnya kan. Yang itu tuh dihitung. Kalau kadarnya mencapai 850 gram, setara dengan sekilo kurang seon setengah. Kalau sekilo itu kan 1000 gram. Kalau minimal lebih 850 gram, maka emas perhiasan yang dalam tubuh ibu itu wajib dikeluarkan 2,5% setiap tahunnya jika tetap mencapai 850 gram. Tapi orang Islam Indonesia jarang pakai emas di tubuhnya berkilo-kilo. Aku setengah kilo, nunduk jalannya. Saya pernah ceramah buka bersama sama ibu-ibu sosialita. Kayak dah, tangan kanannya emas, tangan kiri emas. Saya candain lah, Bu aja. Di tangan kirinya berapa kilo tuh emasnya? Alah Pak Ustadz, tidak sampailah sekilo Pak Ustadz. Nah memang begitu, orang Islam di Indonesia tuh tak sampailah berkilo-kilo. Beda dengan crazy rich, lupunya penipu. Nah, paling kuatlah 50 gram, paling kuatlah 100 gram. Jadi emas yang bapak ibu yang dalam tubuh itu, berapapun beratnya, ibu hitunglah misalnya, semua anting gelang, ternyata 100 gram beratnya, maka 100 gram ini ibu dikeluarkan 2,5% sekali seumur hidup ibu. Nah itu dia. Karena tidak sampai 850 gram. Bapak punya mobil, mereknya Pajero Sport. Kan harga cashnya 500 juta. Kira-kira wajib nggak dikeluarkan zakat malnya, Pak? Belum tentu, Pak. Kenapa belum tentu? Jika mobil Pajero tersebut hanya habis pakai saja, yang 500 juta kan lebih 85 juta. Habis pakai, maksudnya disitulah tempat bapak mengantar anak sekolah, di situ tempat bapak liburan nanti, di situ tempat mudik, di situ tempat kita beraktivitas, maka mobil itu sifatnya konsumtif, habis pakai, maka dia tak wajib dikeluarkan zakat mal. Tapi pajak wajib, Pak. Bayarlah pajak sampai pegawai pajak punya mobil Pajero Sport. Mohon maaf pegawai pajak. Kecuali mobil Pajero bapak tersebut bapak rentalkan, bapak sewakan. Orang Pekanbaru nikah setiap hari Sabtu butuh mobil hias. Kebetulan kita punya mobil hias, mobil yang mahal. Atau bentar lagi mudik bapak rentalkan. Kebetulan bapak pengusaha travel. Dihitung-hitung dalam 1 tahun kotor dapat untung misal 100 juta melebihi 85 gram emas, maka dia sudah wajib dikeluarkan 2,5% dari keuntungan 100 juta ini, bukan dari harga Pajero yang 500 juta. Nah itu dia. Ibu punya rumah Pekan mahal-mahal kan, 1 miliar harganya misal. Apakah sudah wajib dikeluarkan zakat malnya? Wajib atau tidak? Belum tentu. Pertama, jika rumah ibu itu hanya habis pakai saja, di situ tempat berlindung dari hujan dan panas, di situ tempat kita berkumpul dengan keluarga, hanya konsumtif saja, maka tidak wajib dikeluarkan zakat mal meskipun rumah ibu harganya 1 miliar. Tapi kalau pajak wajib. Apalagi kata Menko Perekonomian tahun 2025 akan ada kenaikan pajak PBB sama PPN. Ini salah satu bukti dari program keberlanjutan. Lanjutkanlah tuh. Kecuali rumah ibu bapak yang Allah muliakan di lantai 2 itu dibuat kos-kosan, dibuat misalnya homestay, ada kamarnya. Datang anak-anak mahasiswa ngekos kan, dihitung dalam 1 tahun dapat untung 100 juta misalnya, maka wajib dikeluarkan 100 juta ini dari 2,5% dari keuntungan 100 juta, bukan dari harga 1 miliar. Itu dia. Bapak punya sawit, lain lagi. Orang Riau ini kaya-kaya, Pak. Saya kalau ke Jakarta nih pesawat, lihat ke bawah, sawit isinya. Jangankan bapak-bapak, anak-anak muda ini ada yang punya sawit nih. Sawit gimana hitungannya? Sawit itu dikiaskan dengan zakat pertanian. Ada bilang zakat produktif usaha. Jika minimal sawit bapak itu sekali panen minimal 653 kg.
653 kilogram. Sekali panen maka wajib dikeluarkan zakat sawitnya. Berapa persen? Ada dua. Ada yang bilang 10%, ada yang bilang 5%. 10% gimana hitungannya? Jika sawit ini panen dia ini air hujan dari Allah, murni dari Allah, maka dia panen subur. Bapak nggak mengeluarkan duit untuk memanenkan ini sawit, maka yang seperti ini keluar zakatnya 10% sekali panen. Sekali panen. Kalau 653 saya udah hitung kurang lebih sekitar 46.000 rupiah dikeluarkan zakat mal sawit. Kalau yang 653 kilogram. Kalau yang sudah berton-ton beda lagi. Tapi minimal 46.000 rupiah. 653 46.000 rupiah. Itu zakat malnya. Masih murah. Yang kedua, saya sering bicara sama pengusaha sawit. Dia bilang, Ustadz katanya, kami ini sekali panen sawit kami mengeluarkan duit. Contoh, kami beli pupuk, kami nyewa si petugasnya lagi, tukangnya. Kemarau kami beli air lagi. Artinya Bapak mengeluarkan uang operasional untuk memanenkan sawit ini. Keluar duit, kalau nggak keluar duit maka nggak panen nih sawit. Maka yang kayak gini nih kata ulama dikeluarkan zakat malnya 5% sekali panen. Beda yang tadi, bedakan nih. Yang tadi itu kalau nggak keluar duit, hanya Allah yang memberikan murni, panen dia karena kesuburan maka 10%. Tapi kalau Bapak ngeluarin duit untuk memanenkan ini sawit, maka dia 5% dikeluarkan sekali panen. Nah itu dia. Kenapa kita harus berzakat, Pak? Karena tidak semua uang kita milik kita. Pasti ada milik orang lain. Dan zakat mal ini penting, Bapak Ibu. Jangan dianggap tidak penting. Jangan dianggap zakat itu hanya fitrah sekali setahun, Pak. Saya dapat di grup saya, adalah anak yatim ini menangis, Pak. Dilihatnya di running text masjid. Itu kas masjid 10 juta lebih. Tapi anak ini sekali setahun dapat, Pak. Sekali setahun, Pak. Dari zakat fitrah. Jadi banyak orang mengira zakat itu dari fitrah aja, Pak. Enggak. Zakat itu dari ada yang namanya zakat mal, harta. Jadi tidak semua uang kita miliki itu milik kita. Ada milik orang lain. Jadi kalau orang nggak mau berzakat, ibu bapak, akan ada cara Allah akan mengambil harta tersebut, Pak. Akan ada cara. Saya pernah dapat cerita dari pegawai zakat. Ini cerita nyata. Jadi pegawai zakat ini, Pak, datang ke rumah orang kaya. Jadi bapak, kalau rumah bapak besar, datang pegawai zakat, jangan diusir mereka. Kenapa? Karena dia ini, Pak, mengamalkan ayat Allah, khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah tanda kutip secara paksa harta orang kaya. Datanglah petugas zakat nih, Bu. Assalamualaikum, Pak, kami dari petugas zakat ingin mengambil zakat mal Bapak. Apa kata orang kaya ini, Bu? Maaf, Pak petugas zakat, ini rumah saya walaupun besar, tapi ini semua ngutang, kata dia, Bu. Rumah masih nyicil, mobil masih nyicil, gorden masih nyicil, lampu hias masih nyicil, priuk masih nyicil. Saya khawatir bini pun mencicil. Untung Pak gua tak boleh waktu akad saya terima nikahnya fulana binti fulana masing-masing orang kolet, hutang tak boleh, harus tunai. Kalau bilang hutang ikut lagi BP 4 di Masjid Raya Nur. Oh begitu ya, Pak. Pulanglah petugas zakat nih, Pak, tanpa membawa uang zakat dari orang kaya. Pulang. Beberapa waktu kemudian bapak yang kaya ini datang ke kantor zakat. Datanglah pegawai zakat. Bapak ini udah datang ke kantor zakat. Berarti udah hijrah dia kan? Udah taubat dia kan? Udah mau berzakat dia, Pak. Ternyata bapak ini bukan dia malah mau berzakat atau muzaki, tapi bapak ini mustahik minta zakat. Apa kata dia? Ada nggak zakat buat saya? Loh kenapa, Pak? Bukannya bapak beberapa waktu lalu kaya, rumahnya besar? Betul. Barusan tadi sore rumah saya terbakar dan rata dengan tanah. Jadi ada aja cara Allah, Pak, mengambil harta seseorang jika dia tidak mau berzakat. Jadi tunaikanlah zakat. Tidak hanya di bulan suci Ramadan. Bapak apapun usahanya. Saya pernah ketemu orang, Pak, 2 malam lalu, subuh-subuh. Ternyata orang Pekanbaru, Pak, kaya-kaya, Pak. Dia ada gajinya 10 juta per bulan. Ternyata bapak ini punya usaha SPBU, kata dia. Habis itu dia ada usaha sawit. Habis itu dia ada usaha kos-kosan. Rupanya orang kita ini kaya-kaya, rupanya banyak usahanya. Apakah di total secara keseluruhan Ustaz atau gimana? Saya bilang keluarkan zakat sesuai dengan usaha yang bapak miliki. Karena setiap usaha bapak itu
punya bidangnya masing-masing. Jadi kalau Bapak profesi dapat 10 juta per bulan, maka keluarkan 2,5%. Per bulan boleh, per tahun juga nggak masalah. Kalau Bapak sawit, itu tadi hitungannya dia 653 kg. Kalau Bapak punya usaha SPBU, lain lagi hitungannya. Jika dalam 1 tahun Bapak memiliki kekayaan terendap minimal 85 gram emas dari keuntungan SPBU tersebut, maka dikeluarkan 2,5%. Kira-kira saya bilang dapat untung gak setahun 85 juta Pak? Lebih lah Ustaz, miliaran Ustaz. Kalau begini jangan dihitung 85 jutanya, tapi keuntungan yang miliaran tersebut. Oh banyak kali Ustaz. Bapak saya bilang, jangan hitung-hitungan sama Allah. Allah tak hitung sama kita Bu. Ini saya mau kasih satu data analisis ilmiah Pak. Kenikmatan terbesar Allah berikan kepada kita ini dalam satu aspek saja saya ceritakan, bukan dari yang lain. Contoh, udara. Orang dewasa Indonesia, saya baca penelitian dari Kementerian Kesehatan. Orang dewasa kalau dia menghirup udara itu minimal membutuhkan 7 liter per menit udara. Kalau per hari kurang lebih 22.000 per liter udara. Dari unsur udara itu ada namanya oksigen, ada air dan seterusnya. Nah, dari unsur udara tersebut ada 20% unsur oksigen. Jadi 20% dari 22.000 maka muncul di angka 2.200. Jadi orang Indonesia Pak, dalam 1 hari dia hirup ini oksigen itu membutuhkan 2.200 liter. Di pasaran 1 liter oksigen itu Rp25.000. Saya tahu waktu Covid kemarin pernah beli 1 tabung 1 liter itu Rp25.000. 1 liter Rp25.000. Kita hirupkan udara 1 hari atau 24 jam membutuhkan 2.200 liter. Maka muncul di angka 2.200 dikali 25.000 muncul di angka 5.500.000 per hari. 1 hari kita menghirup oksigen Allah, sesungguhnya kita keluarkan 5.500.000 dikali 1 tahun 365 hari, maka muncul di angka 2.007.500.000 rupiah. Sesungguhnya Pak, kita harus mengeluarkan dalam 1 tahun oksigen ini duit 2 miliar lebih. Kalikan usia Bapak hari ini Pak. Jadi ngapa kita hitung-hitung kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah tak pernah hitung kepada kita Pak. Itu baru oksigen, belum unsur darah. Teman saya Ustadz Aidi, istrinya lagi sakit Pak, membutuhkan darah putih, bukan darah merah, darah putih. Dari PMI datang calo, minta bayar besar Pak. Darahnya mahal Pak. Karena memang ya mau tak mau terpaksa kan akhirnya bayar Pak. Itu baru 1 bungkusan itu Pak. Dia berapa bungkus butuh darah. Belum unsur yang lain Pak, kesehatan kita. Jadi jangan berhitung sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita kemarin, sekarang ini untuk peduli terhadap sesama Pak, maka berikanlah kepada orang yang membutuhkan, yaitu dalam bentuk zakat mal. Tapi Ibu Bapak, orang-orang Pekanbaru ini dia kaya-kaya Pak. Dia bilang, Ustadz, saya itu sering ngasih orang duit Ustadz, sama guru-guru, sama security. Tapi niat saya infak. Nah, kalau infak Pak, itu jatuhnya sunnah. Coba Bapak lain niatkan, bedakan niatnya, akadnya dengan zakat. Oh begitu ya Ustadz ya. Ya orang kita ini dermawan Pak. Salah satu bukti dermawan lah, Bapak pergi ke sarapan. Ya bukan bulan Ramadan, nanti setelah bulan Ramadan. Sarapan kita, duduklah di satu meja Pak. Orang Pekanbaru ini Pak, saya perhatikan kalau makan di satu meja ada 3, 4, 5 orang, pasti yang bayar 1 orang Pak. Itu biasanya begitu tuh. Yang bayar pasti 1 orang. Siapa dia? Kalau enggak dia yang lagi ulang tahun, kalau enggak yang dituakan, kalau enggak dia lagi banyak duit, kalau enggak dia lagi caleg. Yang kemarin kan Pak caleg, kan pasti itu kena tuh, keluar limpul tuh. Kalau satu makan di meja itu pasti ada 1 orang bayar Pak. Paling mentok-mentok lah PT-PT masing-masing kan gitu. Artinya Pak, kita suka traktir orang, suka sedekah. Tapi salah. Orang kita ini justru banyak melakukan sunnah tapi lupa kewajiban, yaitu zakat. Contoh, kita ini tahajud nanti nih, tahajud kita kan. Tahajud gitu. Subuh jam 5 misal. Pas jam 4:50 tidur deh Pak. Bangun-bangun jam 5, jam 7 pagi. Subuh lewat, tahajud dilakukan. Kira-kira baik gak tuh? Enggak lah. Walaupun dia sholat tahajud, sunnah hukumnya, tapi subuh dia tinggalkan yang wajib, maka ini berdosa Pak. Sama, banyak kita ini ngasih orang infak, sedekah, ngasih THR, tapi dia lupa kewajiban dia sebagai orang kaya yang sudah cukup nisabnya, dia lupa mengeluarkan zakat mal.
Nah, jadi perlu disampaikan bahwa kita tuh wajib mengeluarkan zakat mal jika sudah sampai nisabnya. Kenapa? Karena ada butuh orang lain yang menerima. Siapa yang menerima itu? 8 asnaf. Siapa 8 asnaf itu? Fakir, innamas shadaqatu lil fuqara'a. Fakir, miskin. Apa beda fakir sama miskin? Fakir itu tak ada pemasukan, Pak. Tak ada income. Janda tua ditinggal mati suami, nggak ada pemasukan. Atau orang yang maaf lagi cacat, nggak ada pemasukan dia, maka ini fakir. Maka uang zakat mal bapak atau zakat fitrah nanti itu diberikan ke fakir. Miskin apa? Miskin itu ada pemasukan tapi tidak cukup dengan kondisi yang ada di kota tersebut. Contoh, Pekanbaru ini UMR-nya 3 juta rupiah misal. Bapak ini gajinya maaf cuma 300 ribu rupiah, maka dia boleh kita berikan karena kemiskinan dia. Nah itu dia. Nah, itu fakir sama miskin. Biasanya orang Indonesia fakir sama miskin. Yang lain apa? Mu'alaf. Kadang ada orang, Pak, udah 20 tahun dia mu'alaf, bilang aku mu'alaf biar dapat zakat. Tak betul. Yang disebut mu'alaf tuh barusan login tadi nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang disebut mu'alaf. Barulah kita patungan zakat untuk dia supaya ekonominya kuat. Karena kata Nabi, kefakiran itu mendekati kekufuran. Jadi kalau orang fakir mudah dia berubah akidahnya. Maka ketika orang baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah kita kasih zakat kita. Tapi kalau udah 20 tahun bukan mu'alaf tapi udah muslim, selesai. Tapi Ustaz nggak mampu dia Ustaz, berarti kita bantu karena miskin atau fakirnya dia, bukan karena mu'alaf dia. Nah itu dia. Kemudian ada lagi namanya budak. Sekarang udah ada lagi perbudakan. Fisabilillah, orang berjihad di jalan Allah. Ada orang mungkin pergi ke Palestina boleh. Kemudian Ibnu Sabil, orang yang habis perbekalan di perjalanan, dia mau balik ke tanah airnya nggak ada bekal. Nah, kemudian amil itu tak boleh dari 1/8 atau 13%. Jangan pula amil paling banyak. Ini kadang aneh pula Pak. Dia pula paling banyak. Tak betul. Sama ke macam Idul Adha, panitia kurban. Belum dibagikan dengan dagingnya Pak, anyu dibawanya kepalanya dulu, dibawanya dulu ikonnya, dibawanya kaki dulu. Tinggal daging kecil-kecil, tak boleh. Jadi panitia kurban tuh janganlah pula dia paling banyak ambil bagian. Nah, sama amil Pak, amil tuh tak boleh lari pada 1/8 dari harta yang dikumpulkan atau 13%. Anak yatim itu tak wajib kita berikan Pak dari harta. Ini salah kaprah orang. Anak yatim tak boleh. Kecuali anak yatim itu apa disebut anak yatim? Yatim ayah meninggal, piatu ibu meninggal. Yatim piatu ayah ibu meninggal. Kecuali anak yatim ini ayahnya meninggal, ibunya maaf cacat, nggak ada pemasukan sama sekali, nggak ada income, maka anak yatim ini dan ibunya boleh kita berikan karena dia yatim yang fakir. Atau ibunya ini, anak yatimnya ayahnya udah meninggal, ibunya maaf hanya tukang laundry keliling rumah, tukang cuci, tukang gosok, dihitung-hitung dalam sebulan gajinya 200 ribu rupiah, maka dia boleh kita berikan karena anak yatim yang miskin. Nah itu dia. Tapi anak yatim kaya tak boleh Bu. Manalah boleh. Contoh siapa anak yatim yang kaya? Artis Bunga Citra Lestari misalnya. BCL tuh anak, kan suaminya meninggal, namanya si Asraf tuh punya anak Noah. Noah tuh anak yatim, betul anak yatim karena ayahnya meninggal. Tapi walaupun Noah ini anak yatim, tapi ibunya masih bisa bekerja. Ibunya sekali manggung ratusan juta. Maka anak yatim si Noah ini tak boleh kita zakatkan karena dia mampu. Kecuali bapak punya hati sama Bunga Citra Lestari, dekatilah anaknya dulu kan supaya dapat emaknya kan. Atau misalnya ada janda PNS eselon 3-2, suami meninggal, tak boleh panitia zakat kasih kepada dia. Kenapa? Karena dia mampu. Kecuali bapak ini punya hati sama janda, itu beda cerita. Ini yang namanya petugas amil memanfaatkan uang zakat untuk kepentingan pribadi. Waspadalah. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu pelajaran yang kita dapat di bulan suci Ramadan ini yang harus kita lanjutkan juga. Kita gemar memberi, kita gemar bersedekah, kita gemar berinfak, maka ketika keluar di